Ada yang mau ditanya lagi nggak? Kayaknya udah Apa oke. ya? Apa ya, Bu? Bingung saya juga. Belum Belum ada ketemu lagi ya. sih. Belum ketemu trouble yang Ya gimana janganlah, gitu. nggak usah lah Jangan ada dulu sih, jangan. trouble-trouble Heeh. lah. Maksudnya Sehat yang aja udah pencapaian. heeh. Ini kemarin itu dia sempet muntah-muntah kan. Ya ampun Bu Ita, ada saya mau ceritain deh. Saya sampai lupa. Gara-garanya ada siswa di Mm-mm. tempat Noel terapi itu meninggal. Umur Anaknya berapa? ASD, umur 12 tahun. Awalnya tuh dia mungkin nggak tahu ya sakitnya apa, cuman muntah-muntah. Jadi mamanya Noel ini langsung Oh GERD-nya iya, kumat. tambah A mainan Z kan. Ah, Mamahnya iya, Noel kan gitu hobinya. gitu. Jadi pas kapan itu saya bilang kan Noel sakit Bu, demam terus ada muntah gitu kan. Mm-mm, mm-mm. Langsung lah mamahnya ini Bu, makin lagi. Hmm. Oh ya ampun, udah kayak Padahal orang orang gila. masuk angin juga muntah ya. Iya, terus ya udahlah mamanya Noel nih GERD-nya kambuh. Jadi pas kapan itu ya? Terus udah saya bilang pas abis nganter Yola sekolah, Noel kan udah kebangun. Saya pikir nggak mau saya bangunin, saya biarin dia istirahat kan. Ternyata dia nggak bangun. Otomatis dia ngikut saya, nggak mungkin dia nggak mau ngikut kan. Mm-mm, 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 Kebetulan hari itu dia nggak terapi, udahlah abis nganter Yola, saya bawalah dia ke bidan sebagai mm-mm, pertolongan pertama karena pagi-pagi mm-mm, dokter belum ada kan. mm-mm. Jadi udahlah bawa ke bidan. Yang kasih obat, minumin obat, terus udah selang 10 menit saya kasih dia makan nasi. Dari situ dia udah gak muntah lagi, gak ada demam lagi. Langsung lega gitu rasanya. Tapi Heeh. memang ya persiapan Heeh. aja. Mereka yang ASD itu pada saat remaja, masalah kesehatannya malah justru banyak. Gitu ya, Bu? Mm-mm. Itu secara ilmu ya, saintifik Mm-mm. itu sudah terbukti. 30% dari mereka tuh tiba-tiba kejang, nggak ketahuan kenapa Oh. gitu. Kalau saya ya ya terima aja apa boleh buat gitu. Mm-mm. Yang penting kita udah melakukan yang terbaik, makanannya bagus, kesehatannya dijaga, aktivitasnya kita pantau gitu. Kalau sampai kejadian ya itu karena faktor hormonal dan metabolismenya yang ajaib kan. Dari sananya kan mereka memang beda. Saya Mm-mm. baru-baru ini juga dengar cerita lagi, bekas murid dari sini ada dua yang di rumahnya kejang, udah umur 18 apa gitu. Oh, Dan dokternya semua bilang nih penyebabnya unknown, nggak ketahuan, nggak dipantau ketahuan. aja gitu. Jadi ya, dan itu saya udah Tanpa demam, tanpa apa itu, Bu Ita? nggak nggak ada, tiba-tiba Oh. aja gitu. Dan itu kalau dibaca di penelitian-penelitian di Amerika itu memang begitu gitu. Ya Hmm. apa? Saya dulu juga sempat senewen, yang suka senewen kan bukan cuma mamahnya Noel. Buat deh. Jadinya karena saya banyak baca, tahu Mm-mm. waktu anak saya umur 10 apa umur 10-an gitu. Saya bawa ke dokter syaraf, saya kasih tahu nih gimana nih gini-gini. Terus ya udah kalau mau EEG katanya. Ya nggak ada apa-apa gitu. Jadi Hmm. saya jaga aja gitu. Nah, ini sekarang aja saya masih ada teka-teki. Kadang-kadang tuh si Ihsan membenturkan kepalanya ke dinding. Terus kan saya Hmm. tanya, sakit? Iya, dia bilang. Tapi dia ketawa-ketawa. Jadi saya nggak tahu apakah dia pusing atau dia sakit kepala atau dia puyeng kolesterol atau karena kan udah dewasa. Mm-mm. Mm-mm. Jadi ya yang bisa saya lakukan ya jaga makanannya dia, ngasih tahu kalau kamu pusing minta obat yang gitu-gitu. Cuman apa yang sebetulnya terjadi dalam kepalanya saya juga nggak tahu. Teka-teki itu tetap ada. Nggak usah dia lah. Kalau kita punya anak dewasa, terus pusing, si mamahnya juga kan penuh teka-teki kan nggak bisa benar-benar Mm-mm. tahu dong isi Mm-mm. kepalanya apa gitu. Jadi saya pikir ya udah semua orang seluruh dunia juga begitu. Mm-mm. Jadi nggak usah senewan juga kalau ada yang apa-apa terus mamanya terus kegeeran gitu nggak usah. Aduh, mamanya Noel ini parnoan loh, Wita. Iya Terus tahu. kemarin tuh kan si Yola juga, kapan ya, sore, kapan ya, saya lupa. 2 hari yang lalu, sore-sore. Udah mandi, udah apa. Terus
Dia diem aja. Jadi kenapa? Aduh, kalau udah anak Mama, diem kita Mama stres deh. perut perut Yola sakit loh, Mama. Halah, Dia halah, sakit halah, sakit halah. sekali kata dia. Sakitnya kayak mana? Kayak ditusuk-tusuk? Apa mau muntah atau apa mules? Mau kayak mau Saya bilang gitu Mm-mm, kan. mm-mm, mm-mm. Sakitnya sakit sekali, Mama. Sebelah mananya? Dia tunjuk bagian tengah gitu kan, Bu, tengah perutnya situ. Oh, Ya udah saya oles-oles minyak tuh. Udah terus masih merengek aja, Mama sakit sekali, sakit sekali. Saya asam takut apa? lambung. Nggak tahu deh Bu, asam lambung. Saya pegang-pegang kok kayak kembung kan perutnya. Terus udahnya saya telepon papanya belum pulang kan. Telepon, kamu di mana? Cepetan pulang, si Yola sakit perutnya, nggak tahu nih kenapa gitu kan. Udahnya saya telepon, oh ya udah lagi di jalan, dia bilang udah saya kasih minyak, saya oles-oles. Dia mau dikerikin nggak? Biasa ya mama-mama. Mm-mm, mm-mm, Mau mm-mm. dikerikin nggak? Mau mah kata dia. Udah saya coba kerikin, Yola nggak kuat mah, nggak betah, katanya sakit kata dia gitu. Ya udahlah, nggak jadi. Akhirnya dioles-oles aja udah. Terus sampai merengek terus Bu, sampai kayak Kasian. nangis gitu kan. Kebetulan obat yang dari bidan itu masih ada. Saya Obatnya pikir apa sih? nggak tahu Bu, obatnya udah di apa Ih, diracik kamu tuh gitu. kalau dikasih apa-apa, kamu tanya itu isinya apa. Ih, Iya ya. iya. Jadi, Terus kamu tulis, kamu punya buku kecil sendiri, itu kamu kasihnya mm-mm. kapan. Itu penting banget. Kalau sampai ada apa-apa, terus orang nanya, tadi dikasih obat apa? Masa kamu mau bilang, nggak tahu racikan, kan susah nanti nolonginnya. Ya kan? Dia, Biasakan kamu tahu anakmu mm-mm. kamu kasih obat apa. Nah, terus kalau terus sudah dikasih obat dari bidan, gimana? Iya udah kata dia, saya tunggu setengah jam kan. Tunggu aja setengah jam. Udah kamu istirahat aja, saya bilang. Tiduran aja tiduran. Dia diem aja dia kan. Udah Kasihan. setengah jam, udah dia mau makan nggak? Mau mah kata dia, perutnya udah enak kan, udah agak enakan sih dia bilang gitu. Oh, ya udah makan, habis makan ya udah sih udah back back to normal lagi dia. Kemungkinannya kalau sakit gitu kan kayak kita, kayak ibunya Mm-mm. Gerd lah. Kalau Mm-mm. saya pertolongan pertama, kalau misalnya asam lambung naik tuh minum air garam. Kan Mm, asam lawannya sama basa. basah. Mm-mm. Mm-mm. Atau roti bakar, sepotong aja. Jadi dia menyerap asam. Asamnya. Mm-mm. Mm-mm. Asamnya Jadi sama si mengurangi roti itu ya. mengurangi sakit gitu. Dan biasanya kalau roti bakar gitu jangan dikasih apa-apa, sepotong aja kecil atau crackers. Siap-siap aja karena mamanya juga suka penyakitan begitu. Kasihan soalnya dan Hmm. apa namanya? Aduh, kalau saya tuh kalau bocah sakit tuh saya udah senewennya udah 30 kali lipat lebih banyak lah. Karena ya Mm-mm. kebayang gitu organ-organnya kecil-kecil, lemah gitu kan. Pengennya Mm-mm. cepet nolongin gitu. Nah, Nah, mm-mm. dikasih Kak, obatnya apa tuh yang saya nggak tahu. mm-mm. Iya deh itu nanti saya itu Mm-mm. kalau Mm-mm. obat kalau ke dokter anak kan ada resep gitu kan Bu. Mm-mm. Kadang-kadang saya Mm-mm. minta Bu minta kopi resepnya ya Dok gitu kan Mm-mm. dikasih. Kalau yang bidan itu kan kita anaknya diperiksa udah kita nunggu aja di luar Nah, gitu ya kan itu. selesainya. Tapi Bidannya kan, kan ngeracik sendiri obatnya nah gitu kita gitu wajib doang. nanya, kita wajib Mm-mm, mm-mm, nanya gitu. mm-mm, Karena mm-mm, ya, ya demi keamanan sih, gitu kan. mm-mm, Besok-besok jadi kita tahu, oh dikasihnya mm-mm, ini, oh dikasihnya ini. Soalnya lucu kan, si kembar itu dua-duanya kasusnya perut ya, yang satu muntah, mm-mm, yang satu sakit. Nah, itu mm-mm, saya jadi penasaran dikasih apa sih? Gitu, ya mm-mm, kan? Muntah sama sakit kan bisa gara-gara asam lambung dua-duanya. mm-mm. Ya elah, Nah belum kemarin lima itu kan tahun asam lambung yang bener aja, coy. nggak tahu deh Bu apa masuk angin apa gimana soalnya si Iya, Noel itu iya bisa. Mm-mm, si Noel tuh kan depan rumah saya kan masih sawah jadi anginnya masih kenceng mm-mm, Bu. mm-mm, Jadi ya mm. dia sering main di luar. Terus itu boneka beruang yang pink itu dia kan senang banget dibawa-bawa lah keluar-keluar kena lah debu-debu. Saya pikir apa gara-gara ini lagi Bisa, kan Bu Ita bisa. kan bilang coba dirunut kata Bu Ita kan Mm-mm. apa gara-gara itu jadi itu boneka sekarang saya masukin plastik hitam saya ikat saya taruh bagasi mobil saya pikir nanti saya mau laundry kan habis laundry saya mau ikat lagi di plastik itu mau saya umpetin gitu biar dia nggak dibawa sini bawa sana
Jadi Iya. debu, anaknya Tapi juga pas jadi pas kamu gapil. umpetin dia nyariin nggak? Dia sebenarnya nyari. Dia Ah, liatin ke atas lemari. Biasanya kan saya taruh di atas lemari kan. Dia liatin. Terus dia minta gendong. Dia mau pengen lihat di atas ngecek. lemari. Mm-mm. Heeh, dia mau periksa. Lemari bapaknya suruh buka. Biasa kan suka saya Ngecek. umpetin di lemari situ kan di dalam-dalam. Disuruh buka. Nggak ada kok, nggak ada. Nggak ada, hilang. Saya bilang, Iya, hilang. iya bener, bener. Saya bilang Iya, gitu. Nggak ada, hilang. saya juga nggak terlalu pro anak-anak tuh tergantung sama mainan, apalagi mainan yang nyimpen debu gitu. Judulnya sarang Mm-mm. penyakit lah. Jadi memang betul yang kamu lakukan secepatnya itu kamu sapih lah gitu. Mm-mm. Biang penyakit. Ya mudah-mudahan sih masalah sepele ya, nih dua bocah. Cuman ya kalau kita tahu kita harus ngapain, kita harus kasih Mm-mm. apa kan kita juga nggak tergantung sama si bidan gitu loh. Mm-mm. Karena kan bisa aja kejadiannya tengah malam kan. Iya. Nggak ada apa-apa jauh dari mana-mana gitu. Kita kita jadi tahu oh ini nih isinya nih ini gitu. Tapi ya pertolongan pertama kalau saya biasanya itu roti bakar atau enggak crackers. Dikit aja tuh tiga Crackers tuh kayak kayak roti gabin gitu bukan sih, Bu? ya, tapi yang tanpa Iya ya. rasa. Yang Yang tanpa plain. rasa. Mm-mm, Heeh, heeh, heeh. mm-mm. Oh iya iya iya. Jadi tujuannya Nambahin. cuma untuk menyerap si kelebihan apapun di dalam situ. Dan biasanya kalau bisa muntah itu lebih baik karena kan keluar tuh cairannya, Heeh. kelebihannya gitu. Nah, cuman yang habis itu minum apa gitu biasanya. Kalau saya sih biasalah teh anget, manis gitu. Untuk supaya menenangkan. Terus ya Heeh. biasalah peluk cium sama sama mama. Obat paling Aduh. mujarab itu peluk ciumnya mama. Tapi memang sekarang nih Heeh. sakit di sini juga gonta-ganti guru anaknya sakit, panas tinggi. Terus si anak ini udah membaik, kakaknya si anak ini yang gitulah sama di mana-mana begitu. Aduh. Karena ya Makanya si saya bilang sama papanya si Yola kan, kalau anak-anak udah benar-benar fit, ayolah kita bawa anak-anak buat divaksin, vaksin influenza lah minimal saya mm-mm, bilang. mm-mm, Karena kan mm-mm, dia udah sering sekolah, ketemu mm-mm, teman-teman, teman-temannya mm-mm. juga kan nggak tahu Iya ada bener. bakil apa enggak. Saya Mm-mm, bilang, mm-mm, ya udahlah nanti kalau itu kita atur jadwalnya kata dia. Ya mm-mm. udah, saya bilang, Iyalah. Dan "Oh, sebaiknya sebelum Natal. Kamu Natalan ketemu orang banyak loh. iya betul. Mm-mm. Ada Bagusnya perayaan ya. Natal di gereja ini Nah itu iya, ah. ke sana kemari lah. Bagusnya jadi akhir Mm, November atau awal Desember udah beres. mm-mm, Karena pas Desember kamu ke sana kemari itu, ntar di sekolahnya ada perayaan ini, perayaan itu. Kan itu mm-mm, pengalaman bagus buat anak-anak. Tapi kan kita mau juga aman, ya kan? mm-mm. Iya, ya memang begitu. Kalau enggak tinggal di gua, jauh dari mana-mana kan nggak mungkin. Tapi di gua juga banyak nyamuk, Bu. Tak Malah bisa DBD. dibahas, dibahas. Ya ampun, makin kacau. Tekan lonceng, tekan subscribe, dan kita jumpa lagi setiap Selasa dan Jumat. Bye.